Mari kita datang kepada Tuhan dengan korban syukur atas segala kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan selain sungguh-sungguh datang menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, yes my Lord, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ya, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Bawa korban syukur ke hadapan-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh Jesus, mari naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan syukur atas kebaikan-Nya. Naikkan ucapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya Jesus. Kira bara la 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 la.
Haleluya. Jesus, biarlah setiap kami boleh menaikkan korban ucapan syukur. Yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Jesus. Haleluya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa, kami bawa korban syukur yang terbaik hanya bagimu, tempat kudus-Mu Tuhan. Yes my Lord, hati kami limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami siap menaikkan pujian kami yang terbaik untuk Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang masuk dalam hadirat-Nya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Katakan kepada Tuhan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk ke hadirat Tuhan dengan sukacita, katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, oh, ya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal, gerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan. Katakan,
Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk ke dalam halamannya dengan pujian. Penuhi bait kudusnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersuka cita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya selama. Haleluya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Haleluya. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Haleluya. Saudara masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Biarlah kita terus menyerahkan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan kita. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya, rahanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Oh, yeah. Besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya. Haleluya. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Yesus. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Yes my Lord. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sungguh kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat, kami tak bisa membalas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh, besarkanlah namanya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Engkau yang penuh kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan kuasa, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya.
jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menebus kehidupan kami, sebab Engkau Tuhan kami yang perkasa. Betapa hebat karya perbuatan-Mu. Haleluya. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, oh bertata, bertata dalam kemuliaan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa, membebas umatnya. Come on. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Oh betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, katakan. Berkuasa di bumi di surga, oh bertata dalam kemuliaan, kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, kita namanya berkuasa, Kau membebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya Yesus Raja segala. Betapa hebatnya, betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah kita terus menyembah, memuji Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari ungkapkan kekaguman-Mu kepada Tuhan pada sore hari ini. Renungkan betapa besar perbuatan Tuhan yang luar biasa telah dilakukan sampai hari ini dalam kehidupan kita. Dia yang selalu ada, Dia yang selalu menolong setiap umatnya. Dan biarlah tangannya yang perkasa itu terus ada bersama dengan kita. Sungguh kami kagum dan bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh indah, haleluya Jesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, oh, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Oh, ku menakjub. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, kami kagum akan perbuatan-Mu. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini seruan kami, kerinduan kami, ungkapan hati kami terhadap Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Biarlah setiap kami terus mengungkapkan rasa hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab kami sungguh bangga saat kami melihat betapa besar perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami.
Kami sungguh merasa penuh dengan ucapan syukur karena Engkau selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sungguh tidak ada ungkapan yang lebih nyata yang bisa kami ungkapkan untuk menyatakan rasa kagum dan hormat kami kepadamu. Kami hanya mau belajar ya Tuhan, untuk terus menaikkan ucapan syukur kami, terus menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau, terus mencari wajah-Mu tiap-tiap hari. Oh Jesus. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan sharing kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa satu kerinduan kami untuk lebih mengenal Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan, sepanjang firman Tuhan ini akan disampaikan, kami minta penyertaan Tuhan, kami minta hikmat Tuhan, kami minta urapan-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan biarkan Engkau sendiri akan berperkara untuk masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat sore. Saya mengucapkan kepada seluruh saudara, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah-rumah. Saya ingin menyampaikan sharing saya. Ini saya dapatkan ketika saya ada BIMTEK di Jakarta pada awal Juni. Saya beri judul Aku Adalah Aku. Jadi saya merasakan, saya boleh melihat bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Yahweh itu menolong saya ketika saya ada dalam proses BIMTEK tersebut. Nah, saya mau kita akan melihat terlebih dahulu ayat firman Tuhan. Nah, ini adalah satu ayat atau satu cerita yang saya ambil ketika Musa diminta atau diutus oleh Tuhan untuk menjadi perantara Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Kita kemarin sudah mendengar bersama-sama bagaimana Pak Steve juga menyampaikan bahwa setiap kita hari-hari ini perlu bawa hidup mendekat kepada Tuhan, kenali Dia, kenali Bapa kita, kenali siapa Dia. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hanya mendengar apa kata orang. Saudara dan saya bukan hanya kita itu tahu tentang siapa Allah yang kita sembah dari kesaksian orang lain. Tapi kita sendiri akan mengalami siapa sih Dia. Bagaimana Dia bisa mengubah kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya bacakan. Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, siapakah namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini Musa berdalih. Ya, jadi dia ngomong macam-macam, Tuhan ngomong, kamu tak diutus Tuhan, tapi dia menanti, ya oke lah ya. Tapi kalau aku nanti itu ketemu sama mereka, aku ditanya siapa namanya? Apa yang harus aku jawab? Next berikutnya, di sini dikatakan firman Allah. Terus Tuhan itu ngomong sama Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Ini perhatikan, ini bukan aku yang sama. Akulah aku yang pertama itu aku Allah aku yang besar. Akulah aku atau Tuhan itu berbicara akulah aku mengutus Musa gitu loh. Mengutus aku kepadamu, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi dikatakan di sini ketika itu Musa ngomong, gimana mereka bisa kenal kamu? Siapa kamu? Dan kemudian Tuhan itu ngomong, aku adalah aku. Aku adalah aku itu adalah Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan itu nama tidak akan pernah berubah.
Dikatakan itu nama selama-lamanya. Itu nama adalah turun-temurun. Nah, kita mau belajar hari ini untuk kita mengenal satu pribadi saja tentang siapa aku adalah aku tersebut. Nah, nama bukan sekedar panggilan ya. Mungkin Bapak Ibu, keluarga muda, atau mungkin kita ini, saya ingat ketika saya hamil, kemudian anak saya mau lahir, setelah tahu dari dokter ini laki atau perempuan, kemudian kita sibuk cari nama. Kenapa kita enggak gampang-gampang saja, gampang, siapa namanya, gampang nanti aja. Kenapa kita begitu spesial sekali Bapak Ibu mempersiapkan nama untuk anak Ibu? Karena nama itu bukan sekedar nama, tapi nama yang kita buat itu adalah nama mengandung harapan, mengandung identitas dan makna. Jadi ketika kita ingat dulu, oh namanya saya kasih nama ini gitu ya. Nah itu adalah nama itu, di dalamnya ada sebuah harapan dari orang tua. Di dalamnya itu ada identitas kita, ada artinya. Makanya nama itu terkadang akan menyimpulkan karakter dan kepribadian seseorang. Jadi kita akan melihat bahwa ketika Tuhan menyebut namanya, siapa namamu? Musa tanya, kalau aku ditanya gimana aku jawabnya? Terus Tuhan omong, aku adalah aku. Nah kita akan melihat bahwa aku adalah aku, Tuhan atau Yahweh itu, dia sedang berbicara bahwa nama itu punya karakter. Nama itu punya kepribadian. Nah sama seperti saudara dan saya punya karakter, sebut namanya, makanya ada nama baptis ya, ingat enggak? Saya ingat waktu saya dibaptis, saya diberi nama oleh ibu gembala rohani saya, mengatakan namamu adalah Deborah. Karena di dalam dia merasa bahwa ketika dia melihat saya ada karakter, ada kepribadian atau ada sesuatu yang dia waktu itu sedang berdoa. Saya tidak pernah memakai nama itu. Karena bagi saya nama baptis, siapa di sini yang pakai nama baptis? Jarang sekali mungkin ya. Kita pakai nama yang dibawa sejak lahir, karena nama itu pun juga sebetulnya mengandung harapan. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian ketika saya memulai sekolah tersebut, saya bertemu dengan seseorang tidak pernah tahu nama saya. Tidak pernah tahu nama baptis saya. Beliau ketika ketemu dengan saya dan dia berkata, namamu Deborah. Nah, saya langsung kaget tuh, kok nama yang sama? Akhirnya nama itulah yang saya pakai. Saya mencoba membaca, saya mencoba untuk mengerti siapa Deborah itu. Jadi saudara, ketika Yesus atau Tuhan itu berkata aku adalah aku, Yahweh itu, maka saudara cari bagaimana karakter Yahweh, bagaimana kepribadian Yahweh, dan kenali. Begitu saudara kenali siapa Yahweh, siapa Tuhan yang saudara dan saya ini sembah, maka saudara gak perlu khawatir, saudara gak perlu susah, saudara gak perlu bimbang, saudara tidak perlu merasa dirinya aduh aku ini apa bisa ditolong, karena Yahweh, nama di atas segala nama itu pasti tolong saudara. Saya akan lanjutkan, tadi saya katakan Yahweh adalah Allah yang hadir. Siapa yang di sini ketika ada di dalam sebuah ketakutan atau sedang harus menghadapi sesuatu, terus ada teman yang menemani kita saat itu hadir bersama dengan kita, pasti beda rasanya. Ya kan? Jadi ketika kita ada dalam keadaan kekalutan atau kita merasa sendirian, terus teman kita berkata ke kita, ayo aku temani kamu bareng yuk jalannya, kita takut gelap yuk tak barengin. Kehadiran teman kita tuh sangat-sangat membuat kita merasa tenang. Nah Yahweh itu adalah Allah yang hadir. Apabila engkau menyeberang melalui air, ini firman-Nya, kamu menyeberang lewat air, dikatakan Yahweh akan menyertai engkau. Atau ketika kita ngelewatin sungai-sungai, Yahweh itu berkata juga engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, dikatakan juga kamu tidak akan dihanguskan karena Yahweh itu hadir.
Nah, saya mau katakan, tangkap ini firman Tuhan, tangkap itu, rasakan bagaimana dia hadir, Allah yang hadir, Yahweh itu akan menyertai kita. Ketika kita harus nyebrang melalui air, ketika kita harus melewati sungai-sungai, ketika kita harus melewati api, ketika kita mungkin melewati jalan-jalan yang tidak enak, percayalah Yahweh itu hadir untuk saudara. Next berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang ini, saya mau kasih contoh-contoh kehadirannya dia. Supaya saudara tahu bahwa dia selalu hadir di dalam masa-masa yang dialami di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Dia Allah yang hadir, dia Allah yang selalu ada ketika kita membutuhkan. Allah hadir ketika Israel diperbudak. Tadi itu ceritanya Musa itu kan sebenarnya ini flashbacknya. Jadi Tuhan atau Yahweh itu melihat kesengsaraan dari umatnya ketika mereka ada di tanah Mesir. Keluaran 3, 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Kita lihat kondisi Israel pada waktu itu bukanlah bangsa yang berteriak, bukanlah bangsa yang takut akan Tuhan. Jadi mereka itu sebenarnya tidak pernah ada di antara yang berseru-seru, tidak. Tapi walaupun Israel tidak berseru secara konsisten atau berseru tentang perbudakan ini, Allah tahu masalahnya Israel. Allah ngerti apa yang dialami oleh orang Israel, bangsa Israel. Sehingga Allah itu mengutus Musa. Jadi Allah itu akan hadir di dalam pergumulan saudara dan saya, percayalah. Saya mau saksi. Ketika saya akan BIMTEK, sebetulnya jujur saya pernah saksikan di hari Rabu ya. Ketika itu saya tahu bahwa saya akan ke BIMTEK. Saya tahu juga ada satu mimpi yang saya dapatkan yang saya tadi pernah saya sampaikan ketika saya digigit ular, ya digigit ular gitu ya, di tempat yang paling inti yaitu di leher saya. Ular itu membelit kemudian menggigit saya dan waktu itu saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya untuk hati-hati. Nah, ketika saya akan BIMTEK, saya datang ke Jakarta. Saya berdoa, saya omong Tuhan, aku enggak tahu ini orang-orang di sekitar ini. Saya enggak tahu siapa lawan, siapa musuh kita atau siapa orang-orang yang mungkin tidak akan suka kalau nanti Pelangi Kasih mendapatkan refit. Nah, kemudian saya berdoa ketika hari pertama saya datang, terus kemudian saya masuk kamar, kebetulan waktu itu teman kamar saya belum datang. Saya datang terus saya ini buka YouTube mau dengarkan lagu. Tiba-tiba begitu saya buka YouTube, lagu Yahweh, ya, lagu tentang siapa Yahweh itu muncul di situ. Saya nyanyi, saya nangis karena apa? Saya rasa saat saya membutuhkan Dia hadir, saat saya sangat-sangat merasa ketakutan Dia hadir, dan saat itu saya berkata, aku tahu Engkau adalah Allah atau Yahweh yang hadir, Allah yang hadir. Ketika saya ada di BIMTEK ini, Engkau ada di sini. Ketika aku harus menghadapi orang satu demi satu, Engkau ada bersama dengan aku. Dan betul ketika saya harus menghadapi orang-orang yang ada yang mereka suka, yang marah-marah gitu ya, ada yang dimarahi terus saya heran kenapa kok marah terus bawaan orang tersebut. Semua orang dimarahi. Saya ada di situ. Saya berdoa, Tuhan Engkau tolong. Ketika saya harus bertemu dengan beliau selama 2 kali di awal dan di akhir. Beliau sangat manis, sangat sabar dan tidak marah-marah. Siapa yang bisa nolong? Karena Dia tahu. Allah Yahweh itu ada bersama dengan saya dan itu membuat sebuah kegentaran. Apapun saudara, saya mau katakan, cobalah kenali Allahmu. Mulailah belajar untuk mengenal, belajar untuk memahami siapa Allah kita. Nah, terus kemudian ini ada lagi Daud dalam lembah kekelaman. Kita tahu Daud itu ketika dikatakan bahwa dia akan menjadi raja, dia enggak langsung jadi raja loh. Kalau saya enggak salah 13 tahun, dia harus menunggu. Saat itu dia umur 17, dia naik jadi raja umur 30. 13 tahun. Itu masa-masa kekelaman. Tapi di masa-masa kekelaman itu Allah hadir.
Yahweh itu hadir. Saudara, saya nggak tahu, masing-masing di antara kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, sampai Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia nggak pernah takut bahaya. Sebab dia tahu Yahweh itu ada, bahwa dia saat dia ada di dalam lembah kekelaman, dia merasa bahwa kehadiran Yahweh itu menemani dia di lembah tersebut. Karena dia katakan, aku tahu engkau besertaku, gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, mungkin kita boleh dikecewakan oleh suami, istri, anak, orang tua. Karena kita merasa kok gak ada yang ngerti aku sih. Anak kok gak ngerti sama aku sih. Anak kok cuek saja sih. Atau mungkin suami atau istri siapapun. Tapi ada satu pribadi yang dia tidak pernah mengecewakan kita. Yahweh, Allah yang kita sembah itu, yang dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan menemani ketika masa-masa kita sendirian. Suami, istri, keluarga, anak tidak akan pernah bisa nemanin saya. Anak saya, suami saya tidak selalu ada bersama dengan saya. Buktinya saya saat ada di sini, anak saya ada yang di Surabaya, anak saya ada yang di tempat mana, suami saya ada di rumah, anak saya ada yang pergi berenang. Jadi tidak bisa kita minta satu orang atau siapa itu, ayo bareng sama aku terus, gak bisa. Tapi kita bisa berbicara kepada Allah yang kita sembah, yang namanya Yahweh itu, bahwa dia hadir. Dia selalu hadir. Saya mau katakan kalau ada saudara saat ini ada dalam keadaan aku kesepian, katakan Yahweh, Tuhan Engkau Allah yang maha hadir. Datanglah, hiburlah aku. Karena Daud merasakan penghiburan Tuhan atas kehidupannya. Next berikutnya. Nah, ketika Daniel di gua singa, Yahweh itu pun hadir. Ketika kita seperti yang saya tadi katakan sedang dalam ancaman, kita enggak tahu. Tapi saya mau katakan, ketika mungkin kita ada dalam saat-saat ancaman, saat-saat tiba-tiba kita merasa diperhadapkan untuk sesuatu yang kita tahu kita nggak bisa apa-apa. Saya kemarin setelah dari Revit ada orang yang juga datangin kami terkait dengan Revit, tapi waktu itu ketika saya sudah melihat bagaimana dia menolong saya selama di BIMTEK, bagaimana saya melewati masa demi masa, masa tahap demi tahap dan sampai uang itu cair, saya tenang. Karena saya tahu Allah yang aku sembah itu bersama dengan aku gak perlu takut. Orang boleh datang ke tempat kita, tempat saya di sekolah, tapi saya merasa saya gak sendiri. Seperti Daniel di gua singa ini, Allah telah mengutus malaikatnya. Ketika Daniel dihadapkan atau diturunkan ke singa-singa yang kelaparan itu, oh, saudara bisa bayangkan kan kalau orang kelaparan, saudara yang kelaparan aja begitu lihat makanan gitu langsung santap aja. Enggak lagi lihat temannya makan gitu, karena apa? Laparnya. Dan saudara bisa bayangkan ini yang lapar itu singa, saudara. Lapar begitu dia jumpa, loh ada ini makanan empuk pasti jadi rebutan, dicapi-capi mestinya Daniel. Tapi Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dia hadir di gua singa itu. Saat begitu Daniel diturunkan ketika turun ke gua singa itu, di situ kehadiran Allah itu ada, sehingga dikatakan di situ Allah mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan Daniel. Next berikutnya kemudian, bentar. Nah. Ini juga, itu tadi di perjanjian lama, saya ambil di perjanjian baru. Bagaimana para murid menghadapi badai. Ketika kita tahu ceritanya, saya nggak perlu panjangkan cerita ini karena kita semua sudah tahu mereka sedang berlayar, Tuhan suruh pergi kamu ke sana. Tuhan yang suruh mereka pergi. Tapi tiba-tiba Tuhan juga ada di situ, tapi tiba-tiba anginnya itu kenceng. Jadi itu seperti badai angin topan yang begitu kuat dan mereka ketakutan, sangat ketakutan. Dan kemudian dia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya mau kita mencoba. Terkadang kita ini kan lupa ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu, kita sibuk dengan
Buang air. Kayak ini kan begitu air masuk, dibuang, apa saja dibuang. Mereka lupa bahwa ada Yesus di situ. Terkadang mungkin dalam kehidupan kita sama. Saudara dan saya ada dalam situasi hal-hal yang mungkin bagi saudara itu butuh pertolongan. Saudara bingung cari pertolongan sini, cari ke sana, pusing 7 keliling, ini pikiran dicoba untuk diputarkan bagaimanapun, ekonomi yang saat ini sedang sulit. Saudara berusaha gimana caranya supaya tokoku ini maju, gimana caranya supaya keuanganku ini bisa memenuhi tagihan-tagihan yang ada di toko. Kita putar 7 keliling, kita lupa bahwa kita ada Yesus dalam kehidupan kita. Sama seperti murid, tiba-tiba murid baru sadar, oh ada Yesus, maka dia dibangunkan, dia hardik dan dia katakan diam, tenanglah. Saudara, jangan lupa ada Yesus bersama dengan saudara. Dia selalu menemani saudara. Saudara, hari-hari ini bukan sudah sering kali kita dengar firman Tuhan, tidak semakin mudah. Ada nubuatan-nubuatan dikatakan, lihat Juli Agustus akan terjadi bla 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 seperti itu. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tapi jika itu terjadi dalam kehidupan kita Juli Agustus, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita masih masuk di pertengahan. Tapi saya mau katakan, Yahweh Allah yang hadir itu akan menyertai saudara dan saya. Hari-hari ini perbanyak waktu saudara. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Baca, temukan bagaimana Dia berbicara kepada kita lewat firman ini. Saya setiap kali baca renungan atau baca firman Tuhan, saya selalu ngomong sama Tuhan, Bapa, berbicaralah. Kadang ada kalimat yang ada ayat yang kadang bagi kita nggak ada apa-apanya. Kita baca aja, tapi bagi kita kalau kita sudah minta kepada Tuhan, beri aku kepekaan. Maka ayat yang kelihatannya itu biasa saja, tiba-tiba dia bisa berbicara kepada kita dan ada banyak hal. Saya mengalami banyak kali ketika saya baca firman Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi, ayat-ayat yang rasanya seperti nggak ada apa-apa. Segala sesuatu itu halal, tapi segala sesuatu itu, tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu halal, tapi tidak harus kita diperbudak olehnya. Apa di situ yang kita dapat? Apa sih paling ngomong tentang makanan? Kalau kita lihat di situ kan kisahnya tentang makanan, perikopnya. Tapi dari situ Tuhan berbicara banyak ke saya, yang mungkin tidak sama dengan saudara. Tapi kalau kita ini membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, maka Dia akan berbicara. Saya mengajak saudara sekalian, seriuslah saudara. Saudara mungkin 10-an tahun ya jadi pengikut Tuhan gitu ya, KTP kita Kristen. Puluhan tahun kita sudah jadi anak Tuhan. Tapi itu tidak menunjukkan kedalaman kita akan pemahaman kita akan Yahweh itu. Tapi hari-hari ini saya mau katakan anak muda, ayo anak muda, anak kecil, muda, remaja, dewasa sampai yang tua. Kenali Allah kita. Next berikutnya. Nama Yahweh berarti bahwa kehadiran Tuhan tidak bergantung kepada keadaan kita. Yahweh artinya kehadiran Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Dalam sukacita Dia hadir, dalam penderitaan Dia hadir, dalam kelimpahan Dia hadir, dalam kekurangan Dia hadir. Karena itulah Dia disebut aku adalah aku. Saudara mau berlimpah, Dia ada di situ. Saudara kekurangan, Dia ada di situ. Saudara sedang dalam keadaan sakit, Dia ada di situ. Saudara dalam keadaan sehat, Dia ada di situ. Saudara dalam keadaan sukacita, Dia ada. Saudara dalam keadaan menangis, Dia ada. Jadi Dia ada, Dia hadir, selalu ada karena Dia itu disebut Yahweh. Aku adalah aku. Mari kita tangkap ini. Simpan ini. Percayalah bahwa dalam 24 jam dikalikan 7 hari, dikalikan sebulan, dikalikan tahun, dikalikan dan terus menerus Dia ada untuk saudara dan saya. Kita tidak perlu takut ketika kita sendirian. Kita tahu bahwa Dia ada nemanin kita. Next berikutnya.
Musa tidak mengetahui masa depannya. Ya tadi kita lihat di depan itu cerita tentang Musa. Israel tidak mengetahui kapan mereka akan dibebaskan. Daud tidak mengetahui kapan lembah itu berakhir. Daniel juga tidak mengetahui bagaimana ia keluar dari singa. Tapi mereka mengenal Yahweh yang mereka sembah. Dan itu sudah cukup. Saudara, saya mau garis bawahi lagi, Musa tidak mengetahui tentang masa depannya. Israel juga tidak tahu kapan mereka akan dibebaskan. Daud juga tidak mengetahui kapan lembah itu akan berakhir. Ketika 13 tahun dia menghadapi masa-masa, bahkan bukan hanya 13 tahun. Ketika dia menjadi raja, dia juga ada masa-masa di pembuangan. Masa-masa dia harus pergi meninggalkan kerajaan tempat dia ada. Bagaimana dia mengalami permasalahan dengan anaknya. Jadi dia mengatakan, Daud di sini tidak mengetahui kapan lembah itu berakhir. Daniel tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari gua singa. Tapi yang pasti mereka semua adalah orang yang mengenal Yahweh. Dan itu sudah cukup. Saudara dan saya mau katakan, saudara tidak perlu tahu ekonomi sebentar lagi akan seperti apa. Saudara tidak perlu bingung ketika keadaan dolar naik atau apa, turunkah, mau apakah, mungkin BBM seperti apa. Yang penting saudara kenal Yahweh. Yang penting saudara tahu bahwa Allah itu hadir. Itu saja cukup saudara. Ketika saudara ada dalam kesulitan keuangan waktu itu mungkin aduh sekarang naik semua. Percaya dia Yahweh itu hadir. Dia pasti akan mencukupkan. Ketika mungkin saudara sedang menghadapi usaha yang karena masalah ekonomi tersebut sedang mengalami agak surut. Percayalah saudara kalau ada Yahweh di situ. Saudara pasti akan dibawa naik kembali. Semua pasti akan berakhir saudara. Ini kita tahu Israel akhirnya dibebaskan. Daud akhirnya keluar dari lembah kekelaman. Daniel keluar dari singa. Tapi yang saya mau katakan kita perlu saat-saat di lembah-lembah kekelaman. Saat kita menghadapi posisi-posisi sulit. Saudara perlu tahu bahwa Yahweh itu menyertai saudara. Amin saudara. Jadi saudara saya mau tutup. Saya mau katakan sekali lagi. Saya tadi sudah ngomong kencang suara saya keras, saya menggunakan kekuatan saya untuk mencoba membangunkan saudara-saudara ini punya Allah yang hadir. Saudara punya Allah yang beda dengan Allah-Allah yang lain. Allah yang kita sembah itu Allah yang hadir, Allah yang membuka telinganya untuk saudara, Allah yang senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan itu saudara. Kenali saudara. Sangat disayangkan kalau saudara ini sudah punya Yahweh, Allah yang hadir tapi saudara tetap sama seperti yang lainnya. Ketika mengalami masa kesulitan bengong, ketika seperti bengong, seperti tidak punya pengharapan. Sama saudara berarti dengan yang lainnya. Justru sebenarnya harusnya kita tampil beda. Dunia saat ini sedang menantikan kesaksian saudara dan saya. Ketika masa-masa sulit seperti ini, maka kita akan bisa tunjukkan siapa Allah kita, Allah Yahweh yang hadir, yang akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar. Saya mengundang semua saudara di tempat ini dan saudara juga yang saat ini mendengarkan. Mari sama-sama belajar kenal dia, belajar kenali, aku adalah aku. Dia berkata kepada saudara dan saya, aku adalah aku, Yahweh yang hadir, yang selalu ada ketika saudara membutuhkan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami selesai, hamba berhenti. Hambanya minta biarkan benih itu tertanam di tanah yang subur. Biarkan benih firman Tuhan yang sedang menunjukkan atau mengajarkan, mengingatkan kepada kami tentang siapa Allah yang kami sembah. Itu tertanam di tanah-tanah yang subur. Dia akan bertumbuh, berbuah. Dan akhirnya kami boleh melihat bukan hanya kami menikmatinya, orang-orang sekitar kami menikmatinya. Bapa, kerinduan hati kami saat ini, buatlah mereka menikmati atau mengalami kesaksian dalam hidup mereka tentang kehadiran-Mu. Temuilah mereka ya Bapa. Hadirlah Engkau dalam situasi apapun. Ketoklah pintu
Dan biarkan mereka adalah orang-orang yang akan mendengar ketika pintu itu diketok. Yahweh, Allah yang kami sembah, yang menyebut namanya Aku adalah Aku. Biarkan dinikmati, dirasakan oleh setiap kita, setiap kami. Hamba berhenti, sekali lagi hamba rindu Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan akan Aku adalah Aku ini, tentang siapa Yahweh itu, kami mulai belajar untuk membiarkan Engkau hadir di setiap situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mau katakan bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, hadirlah Engkau dalam setiap situasi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.